Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Sri Indah Agustin, biasa dipanggil Ibu Indah. Ibu berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Jember, Angkatan 2017. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama mengenal benda cair dan benda padat yang ada di lingkungan sekitar kita. Pada pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian dapat memahami dan mengenal benda cair dan benda padat yang ada di lingkungan sekitar kita. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Dalam kehidupan sehari-hari, saat kita melakukan sebuah aktivitas, kita tidak pernah terlepas dari berbagai bentuk dan wujud benda yang ada di sekitar kita. Misal saja pada saat kita melakukan minum. Coba perhatikan gambar berikut ya anak-anak. Nah, dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa pada saat kita melakukan minum, terdapat dua benda yang kita gunakan. Yang pertama terdapat gelas dan yang kedua terdapat air. Nah anak-anak, kira-kira gelas dan air merupakan wujud benda apa ya? Untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu. Anak-anak, apakah ada yang tahu benda cair itu apa ya? Benda cair yang biasanya bersifat cair. Ya, benar sekali. Benda cair adalah benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Kira-kira contohnya apa saja ya? Coba kalian perhatikan di lingkungan sekitar kalian. Bentuk benda cair contohnya 1. Air 2. Susu 3. Minyak 4. Sirup 5. Cat. Nah, itulah contoh dari benda cair di lingkungan sekitar kita. Dan masih banyak lagi contoh benda cair yang ada di lingkungan sekitar kita. Benda cair memiliki ciri-ciri loh anak-anak. Kira-kira apa saja ya ciri-ciri benda cair? Yang pertama, menempati ruang. Yang kedua, bentuknya berubah-ubah. Dan yang ketiga, dapat mengalir. Nah anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang benda padat. Ada yang tahu kira-kira benda padat itu apa ya? Nah, benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Kira-kira contoh benda padat di lingkungan sekitar kalian apa saja ya? Ayo coba kita perhatikan. Nah, contoh benda padat yang ada di sekitar lingkungan kalian adalah 1. Bolpoin 2. Buku 3. Botol 4. Gelas 5. Toples. Dan masih banyak lagi contoh benda padat yang ada di sekitar kalian. Anak-anak, benda padat memiliki sebuah ciri-ciri. Ciri yang pertama adalah bentuknya tetap walaupun dipindahkan ke tempat lain. Yang kedua, memiliki berat. Dan yang ketiga, isinya tetap. Nah anak-anak, kita telah mempelajari pengertian tentang benda padat dan benda cair, serta kita telah mempelajari contoh-contoh benda padat dan benda cair yang ada di lingkungan sekitar. Sekarang kita akan melakukan sebuah percobaan terkait benda padat dan benda cair. Yuk kita simak. Cobaan pertama, kita akan melakukan pada benda cair. Nah, di sini terdapat 4 bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama, ada toples. Yang kedua, ada botol. Yang ketiga,
ada gelas. Dan tidak lupa juga ada benda cair, yaitu air. Percobaan pertama, kita tuangkan air ke dalam gelas. Sampai penuh ya. Nah, setelah airnya penuh, coba kita perhatikan bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas. Bentuknya sama ya, jadi jika air dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Kemudian percobaan kedua, kita tuangkan air ke dalam botol. Sama seperti yang di gelas ya, airnya sampai penuh. Nah, coba perhatikan jika air dimasukkan ke dalam botol. Jadi, jika air dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya akan mengikuti bentuk botol. Percobaan ketiga, kita masukkan air ke dalam toples. Usahakan sampai penuh ya. Nah, setelah air dimasukkan ke dalam toples, bagaimana bentuknya? Jadi, bentuk air jika dimasukkan ke dalam toples, maka akan mengikuti bentuknya, yaitu bentuk toples. Dari percobaan yang telah kita lakukan terhadap benda cair yang dimasukkan ke dalam gelas, botol, dan toples, dapat disimpulkan bahwa benda cair yang dimasukkan ke dalam suatu wadah, maka bentuknya akan mengikuti wadah atau tempatnya. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan terhadap benda padat. Nah, di sini terdapat 3 bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama, ada bola yang terbuat dari kertas. Yang kedua, ada gelas. Dan yang ketiga, ada toples. Percobaan pertama, kita masukkan bola kertas ke dalam gelas. Coba kita perhatikan bagaimana bentuk bola kertas. Ya, bentuknya tetap ya, tidak mengikuti bentuk dari gelas. Jadi bentuknya tetap seperti bola kertas. Percobaan kedua, kita masukkan bola kertas ke dalam toples. Nah, coba kita perhatikan bagaimana bentuk bola. Bentuk bolanya tetap ya seperti bola dan tidak mengikuti bentuk toples. Dari percobaan yang telah kita lakukan terhadap benda padat, dapat disimpulkan bahwa benda padat adalah benda yang bentuknya tetap. Apabila kita masukkan benda padat ke dalam suatu wadah, maka bentuknya akan tetap, tidak akan berubah. Nah, anak-anak, dari percobaan yang telah kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa benda cair adalah benda yang memiliki volume tetap dan apabila jika kita pindahkan ke suatu tempat, maka akan mengikuti bentuk tempatnya. Sedangkan benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Apabila kita pindahkan ke suatu tempat, maka bentuknya akan tetap. Anak-anak, dari materi yang telah kita pelajari, semoga bermanfaat bagi kalian ya. Dan jangan lupa tetap semangat belajar di rumah ya. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.